Teman-teman mungkin dalam mengembangkan game melihat banyak sekali tools yang bisa digunakan. Ada Unreal, ada Unity, ada Havoc, pokoknya macam-macam. Tapi kalau teman-teman cari game engine yang ringan, open source, ini akan kita bahas. Hari ini kita akan bahas tentang Godot. Game engine basisnya Mono, atau yang kita kenal dengan .NET Framework yang portable, dan dia mendukung 2D dan 3D. Game engine yang profesional, seperti halnya Unity. Yuk kita lihat. Oke, di webinar kali ini kita akan membahas tentang Godot ya, dan di sini saya akan download dulu Godot tersebut. Namanya Godot ya, aneh juga ya. Oke, kemudian saya akan dapat dua pilihan, ataukah main version yang mendukung C# atau standard version yang tidak mendukung C#. Jadi kalau misalnya nanti tekan pakai yang standard version, itu pakainya namanya Godot script yang mirip-mirip dengan Python. Karena kita pecinta C#, maka tentu saja kita akan mendownload yang C# version ya. Kita akan tunggu beberapa saat. Sebenarnya Godot mengingatkan saya pada sebuah tools yang juga keren di masanya, yaitu XNA ya. Dan di sini kita akan coba melihat Godot dan kemampuannya. Hampir sama dengan XNA kalau teman-teman lihat, atau Unity lah. Godot ini mendukung game 2D dan 3D. Konsepnya game engine ya. Jadi karena game engine, dia memberikan kumpulan environment ya. Dan environmentnya ini cukup mendukung open source. Contohnya saja aset-asetnya kita bisa menggunakan dari Blender. Blender itu desain aset berbasis open source ya. Saya belum tahu apakah mendukung Paint 3D ya. Tapi yang jelas kita akan memulainya dengan melihat konsep kerja Godot dan Godot Editors. Oke. Konsep kerjanya ini kalau teman-teman lihat ya, ini mirip sekali dengan Unity ya, mirip sekali dengan Unity ya. Kalau teman-teman pernah coba pakai game engine yang lebih mudah dari Unity, yaitu Construct, ini perpaduannya ya, jadi antara Unity dan Construct. Dan kita akan benar-benar senang karena editornya cukup ringan ya. Saya bandingkan dengan Unity, jauh-jauh lebih ringan Godot ya. Dia juga punya tutorial yang cukup lengkap di sini ya, dan kita bisa melihat step by stepnya. Ada beberapa hal yang dikuasai, yang harus teman-teman kuasai di step by stepnya, yaitu bagaimana tata kelola scene. Ini mirip dengan di Unity ya, sebelah kiri atas itu ya. Kemudian kita melakukan creating instance, object ya, creation, player, NPC, enemy dan sebagainya. Kemudian ada scripting language ya. Scripting language tentu saja di sini pakainya C# bisa, pakai GDScript bisa ya. Nggak ada isu untuk itu ya. Ada pertimbangan yang menarik juga ya, antara kapan saya pakai GDScript ya, kemudian kapan saya menggunakan C# ya, oke. Dan kapan saya menggunakan Visual Script ya, graph base. Jadi pengembangan graph base juga didukung di sini ya, cukup keren ya. Kalau teman-teman pengen pakai C dan C++, itu juga bisa ya. Oke, kita akan coba instalasinya dulu. Yuk. Setelah kamu download, kamu cukup klik exe-nya ya. Nanti akan keluar yang namanya Godot Engine Project Manager. Ini mirip-mirip Unity Hub kalau yang sudah lihat video saya sebelumnya terkait dengan Unity. Nanti dia tidak melihat ada sebuah project, jadi kita bisa open asset library ya. Nanti open asset library ini isinya apa sih? Isinya demo-demo yang bisa kita pakai. Di sini saya coba download third person shooter demo ya. Di situ saya akan coba download ya. Prosesnya connecting, requesting, and downloading ya. Kemudian setelah itu kita coba install. Nah, sementara kita install, kita perlu menyiapkan editornya ya. Editornya kita akan pakai Visual Studio ya. Kita akan switch dulu ke Visual Studio. Nah, ini yang menarik, pada saat kita menggunakan Godot Engine, kita harus mengaktifkan dulu desktop development di C#. Saya klik dulu OK.
nanti itu akan menginstal sekitar 5 GB ya. Oke. Kemudian kita modify. Dan kita tunggu dulu instalasinya ya. Nah, setelah itu kita pasang yang namanya installer VSIX installer ya. Extension untuk go.support. Kita install nih extensionnya ya. Kita install, saya menggunakan Visual Studio Enterprise 2022 ya. Oke, di sini saya sudah membuka sebuah projectnya namanya go.thirdpersonshooter.demo. Saya buka ya. Oke, jadi nanti akan masuk ke go.editor. Teman-teman bisa lihat di sini go.editor ya. Sebelah kiri ini adalah sebuah scene utama yang nanti akan menampilkan level. Sebelah kiri ini adalah sekumpulan informasi yang terkait dengan file system ya, struktur file, enemies dan sebagainya. Sebelah kanan adalah inspektor yang sifatnya spesifik untuk item yang kita aktifkan ya. Di sini kita juga punya editors, kita bisa set editor settingsnya. Rekan-rekan bisa lihat editor settingsnya di sini. Kita bisa klik external editor menjadi on gitu ya. Kemudian kita bisa memilih Visual Studio jika diinginkan ya. Kita juga bisa menggunakan editor bawaannya yang ada di sini ya. Editor bawaannya yang ada di sini. Tapi memang tidak selengkap yang ada di Visual Studio ya. Kita akan coba dulu configure yang editor sehingga dia bisa mendukung ya Visual Studio. Saya cukup pilih editor, kemudian saya klik Visual Studio ya. Maka kita sudah bisa menggunakan editing Visual Studio. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa mengklik play untuk melihat gamenya ya. Kita bisa melihat gamenya. Kalau rekan-rekan pengen melihat levelnya, rekan-rekan bisa visit ke level. Kemudian di sini ada .tscn ya, scene. Nanti akan load sebentar di sana. Ya, scene akan di load dulu sebentar. Rekan-rekan bisa melihat ini sedang terload. Nah ini ya scene-nya 3 dimensi. Wow. Oke. Kita bisa coba mainkan game ini dengan klik play. Dengan klik play. Ya. Ini adalah contoh dari game. Ya. Basisnya Go.engines ya. Kita bisa klik setting ya. Oke. Anti aliasing. Kita coba set high semua ya. High, apply, play. Dia akan melakukan loading. Kita lihat gamenya seperti apa. Kita tunggu dulu gamenya. Yes, ini gamenya. Rekan-rekan bisa lihat. Ini keren ini. Ya kalau teman-teman bisa melihat, ini udah cukup keren untuk sebuah game. Ya. Saya bisa jump. Oke. Ini level yang tadi teman-teman lihat. Seluas ini. Ya. Oke. Kita bisa selesaikan dulu. Ya, demikian video tutorial kali ini. Kita akan lebih memperdalam tutorial selanjutnya ya, tutorial selanjutnya. Jadi tunggu terus video terkait Go.engines. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.